Persebaya Surabaya resmi menghadirkan amunisi baru untuk lini serangnya. Diego Mauricio, striker asal Brasil, menjadi rekrutan asing terbaru Persebaya dalam menghadapi Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026. Pemain yang sebelumnya memperkuat Odisha FC di Liga India ini didatangkan dengan status bebas transfer, di bawah arahan Eduardo Perez yang ingin memperkuat kedalaman skuad. Kehadiran Diego Mauricio diharapkan mampu memberikan opsi baru bagi serangan Persebaya dan menambah daya gedor lini depan tim. Pekan ketiga Liga 1, Persebaya akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Pertandingan ini menjadi momentum menarik untuk melihat integrasi pemain anyar ini ke dalam tim. Bagaimana potensi susunan pemain atau potensial starting 11 Persebaya Surabaya setelah kedatangan Diego Mauricio? Simak prediksi dan analisis lengkapnya hanya di kanal Raftel Sport, di mana admin akan mengulas kemungkinan taktik dan kombinasi pemain yang bisa diturunkan menghadapi Bali United. Penjaga gawang, Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Hernando Ari. Kiper muda berbakat ini tetap menjadi andalan tim berkat konsistensi penampilannya sepanjang musim lalu, baik di Liga 1 maupun saat membela timnas Indonesia senior. Dalam 24 laga musim lalu, Hernando berhasil mencatatkan 8 clean sheet, membuktikan ketangguhannya di bawah Mister Bajul Ijo. Meski kini berusia 23 tahun dan tidak termasuk kategori U23 menurut regulasi baru Liga 1, pengalaman dan ketenangan Hernando saat menghadapi tekanan membuatnya tetap menjadi pilihan utama pelatih Eduardo Perez. Bahkan di 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Hernando selalu tampil sebagai starter, menunjukkan kepercayaan penuh tim terhadap kemampuannya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Hernando Ari diharapkan kembali menjadi tembok kokoh pertahanan Persebaya. Refleks cepat dan kemampuan membaca permainan lawan menjadi kunci untuk menahan gempuran serangan Bali United, sekaligus membantu Bajul Ijo mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Bek kanan, Arif Catur Pamungkas. Di posisi bek kanan, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Arif Catur Pamungkas. Arif dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa mengisi berbagai sektor lini belakang sesuai kebutuhan tim. Musim lalu, ia tampil reguler dan menjadi salah satu pemain dengan kontribusi defensif paling stabil di skuad Bajul Ijo. Kecepatan, determinasi tinggi, serta kemampuan membaca alur serangan lawan membuat Arif kerap menjadi pemutus serangan lawan dari sisi sayap. Tidak hanya andal bertahan, ia juga mampu membantu serangan tim dengan memberikan dukungan overlapping. Bahkan di 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Arif selalu menjadi starter dan berhasil mencatatkan 1 assist, menegaskan pengaruhnya dalam permainan Persebaya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Arif diharapkan kembali tampil solid. Keseimbangan antara bertahan dan menyerang yang dimilikinya menjadi kunci bagi Green Force untuk menahan tekanan lawan sekaligus mendukung serangan menuju 3 poin di kandang sendiri. Bek tengah, Dime Dimov. Di posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Dime Dimov, palang pintu asal Makedonia Utara yang kini menjadi pilar utama lini belakang Bajul Ijo. Sejak didatangkan pada putaran kedua musim lalu, Dimov langsung mencuri perhatian berkat performa solid dan kepemimpinannya di sektor pertahanan. Adaptasi cepat serta ketenangannya dalam membaca alur permainan membuat Dimov tak tergantikan di jantung pertahanan Persebaya. Bek berpostur ideal ini kuat dalam duel udara, disiplin dalam menjaga area, dan selalu mampu meredam tekanan lawan dengan efektif. Bahkan di 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Dimov selalu menjadi starter, menunjukkan kepercayaan penuh pelatih Eduardo Perez terhadap kemampuannya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Dimov diharapkan kembali menjadi tembok kokoh lini belakang. Pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangannya menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pertahanan Bajul Ijo, sekaligus membantu tim mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Bek tengah, Risto Mitrevski. Di posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi menurunkan Risto Mitrevski untuk mendampingi Dime Dimov di jantung pertahanan Bajul Ijo. Bek veteran asal Makedonia Utara ini didatangkan sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini belakang Persebaya musim 2025 hingga 2026. Risto bukan sosok asing di Liga 1. Musim lalu, ia tampil impresif sebagai kapten Dewa United dan sukses membawa timnya finish di posisi runner-up. Keunggulan dalam duel udara, kemampuan memimpin lini belakang, serta kecerdasannya membaca permainan menjadikan Mitrevski sosok yang dibutuhkan untuk membentuk pertahanan yang kokoh.
Bahkan di 2 laga awal Liga 1 musim ini, Risto selalu menjadi starter, menunjukkan kepercayaan penuh pelatih Eduardo Perez terhadap pengalamannya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, duet Risto dan Dimov diharapkan kembali menjadi tembok kokoh lini belakang Persebaya. Kombinasi pengalaman dan chemistry antar pemain Makedonia ini menjadi kunci stabilitas pertahanan Bajul Ijo demi meraih 3 poin di kandang sendiri. Bek kiri, Dejan Tumbas. Di posisi bek kiri, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Dejan Tumbas. Meski secara natural berposisi sebagai striker, Tumbas menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan menempati sektor bek kiri dalam 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, selalu menjadi starter dan tampil solid. Kemampuannya beradaptasi di posisi baru menjadi nilai plus bagi pelatih Eduardo Perez, karena Tumbas mampu membantu pertahanan tanpa mengurangi ancaman serangannya ketika tim melakukan transisi. Kecepatan, ketahanan fisik, dan insting membaca permainan lawan membuatnya menjadi opsi yang dapat diandalkan di sisi kiri pertahanan Bajul Ijo. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Dejan Tumbas diharapkan kembali tampil tangguh. Kemampuannya menjaga sisi kiri pertahanan dan membantu serangan menjadi kunci keseimbangan tim, sekaligus mendukung Persebaya untuk meraih 3 poin penting di kandang sendiri. Gelandang bertahan, Tony Firmansyah. Di posisi gelandang bertahan, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Tony Firmansyah. Pemain muda jebolan Akademi Bajul Ijo ini menunjukkan perkembangan luar biasa, baik dari segi ketenangan maupun visi bermain, sehingga dipercaya menjadi jenderal lapangan tengah tim. Meski baru berusia 20 tahun, Tony tampil solid dalam bertahan, mahir melakukan intercept, dan memiliki distribusi bola yang rapi untuk membangun serangan. Penampilannya bersama timnas U23 di AFF U23 2025 semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu gelandang bertahan muda terbaik Indonesia saat ini. Tony juga memenuhi regulasi pemain U23 yang wajib dimainkan minimal 45 menit. Bahkan di 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Tony selalu menjadi starter, menunjukkan kepercayaan penuh pelatih Eduardo Perez terhadap kemampuannya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Tony Firmansyah diharapkan kembali tampil dominan di lini tengah, menjaga keseimbangan permainan Persebaya sekaligus membantu tim mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Gelandang tengah, Milos Rajkovic. Di posisi gelandang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Milos Rajkovic. Pemain anyar asal Montenegro ini direkrut dengan ekspektasi tinggi untuk menjadi pengatur irama permainan Bajul Ijo. Berusia 31 tahun dan memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, Milos membawa pengalaman berharga dari kompetisi Eropa yang sangat dibutuhkan untuk lini tengah Persebaya. Ia dikenal sebagai gelandang cerdas, mampu mengatur tempo permainan, serta memiliki akurasi umpan yang tinggi. Kombinasi Milos dengan Tony Firmansyah di lini tengah diprediksi akan menjadi kekuatan utama Bajul Ijo dalam membangun serangan sekaligus menjaga keseimbangan permainan. Bahkan di 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Milos selalu menjadi starter, menunjukkan kepercayaan penuh pelatih Eduardo Perez terhadap kualitas dan pengalamannya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Milos Rajkovic diharapkan kembali menjadi pemimpin lini tengah, mengatur alur permainan Persebaya sekaligus membantu tim mengamankan 3 poin penting di kandang sendiri. Gelandang serang, Francisco Rivera. Di posisi gelandang serang, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko ini menjadi roh permainan Bajul Ijo dengan kreativitas, visi, dan determinasi tinggi di setiap laga. Kemampuannya membongkar pertahanan lawan, mengirim umpan-umpan kunci, serta mencetak gol dari lini kedua menjadikan Rivera pemain vital di lini tengah Persebaya. Kombinasinya bersama Milos Rajkovic dan Tony Firmansyah diprediksi akan menjadi kekuatan utama Bajul Ijo dalam membangun serangan dan menjaga intensitas permainan. Di bawah arahan pelatih Eduardo Perez, Rivera selalu menjadi starter di 2 laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026 dan berhasil mencetak 1 gol, menegaskan perannya sebagai motor kreatif tim. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Francisco Rivera diharapkan kembali tampil impresif. Kreativitas dan akurasi umpan yang dimilikinya menjadi kunci menciptakan peluang serta membantu Persebaya meraih 3 poin penting di kandang sendiri. Penyerang sayap kanan, Malik Rizaldi. Di posisi penyerang sayap kanan, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Malik Rizaldi. Pemain ini menunjukkan konsistensi dan performa impresif sehingga menjadi pilihan utama pelatih Eduardo Perez. Kecepatan, kelincahan,
dan kemampuan melewati bek lawan membuat Malik menjadi ancaman serius bagi pertahanan tim lawan. Di dua laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Malik selalu menjadi starter, menunjukkan kepercayaan penuh tim terhadap kualitas dan kontribusinya. Kemampuannya membuka ruang di sisi kanan dan memberikan umpan atau peluang kepada rekan setim menjadi faktor penting dalam membangun serangan Persebaya. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Malik Rizaldi diharapkan kembali tampil impresif. Kombinasi kecepatannya, dribble mematikan, dan kemampuan memberikan assist menjadi kunci bagi Bajul Ijo untuk menekan lawan, menciptakan peluang, dan membantu tim meraih 3 poin penting di kandang sendiri. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Di posisi penyerang sayap kiri, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mengandalkan Bruno Moreira. Sebagai kapten, Bruno tidak hanya memimpin lini depan tetapi juga menjadi teladan bagi para pemain muda dengan pengalaman dan profesionalismenya. Bersama Malik Rizaldi di sisi kanan, Persebaya memiliki dua penyerang sayap eksplosif yang mampu menciptakan ancaman dari berbagai sisi. Bruno piawai dalam menyisir sisi lapangan, mengirim umpan matang, serta memiliki naluri gol tinggi yang bisa diandalkan di momen krusial. Kombinasinya dengan Francisco Rivera di lini tengah dan penyerang murni di depan membentuk poros serangan yang berbahaya dalam skema ofensif Eduardo Perez. Bahkan di dua laga awal Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Bruno selalu menjadi starter, menegaskan perannya sebagai motor serangan Bajul Ijo. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Bruno Moreira diharapkan kembali tampil agresif. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mencetak golnya menjadi kunci bagi Persebaya untuk meraih 3 poin penting di kandang sendiri. Penyerang tengah, Diego Mauricio. Di posisi penyerang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi menurunkan Diego Mauricio, penyerang anyar berusia 34 tahun asal Brasil yang didatangkan dari Odisha FC Liga India dengan status bebas transfer. Kehadiran Diego diharapkan memberikan daya gedor tambahan bagi lini depan Bajul Ijo. Meskipun Mihailo Provic yang sebelumnya menempati posisi ini belum mampu mencetak gol di dua laga perdana Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Diego Mauricio hadir untuk memberikan opsi baru yang lebih produktif di lini depan. Pengalaman, kemampuan menahan bola, membuka ruang, dan insting mencetak gol membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Diego Mauricio diharapkan mampu mengisi posisi penyerang tengah dengan efektif, memimpin lini depan, dan menjadi ujung tombak produktif Bajul Ijo. Kehadiran striker berpengalaman ini menjadi kunci untuk menembus pertahanan lawan dan membantu Persebaya meraih 3 poin di kandang sendiri. Dengan susunan pemain yang solid dan pengalaman yang tersebar di seluruh lini, Persebaya Surabaya siap menghadapi Bali United di pekan ketiga Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Kehadiran Diego Mauricio sebagai ujung tombak baru, ditambah kreativitas Francisco Rivera dan kekuatan gelandang tengah Milos Rajkovic, memberikan variasi serangan yang berbahaya bagi lawan. Lini pertahanan yang kokoh dengan duet Dimedimov dan Risto Mitrevski, serta fleksibilitas bek sayap Arif Catur dan Dejan Tumbas, menjadi jaminan keamanan bagi gawang Hernando Ari. Peran Kapten Bruno Moreira di sayap kiri dan agresivitas Malik Rizaldi di kanan semakin menambah dinamika serangan Bajul Ijo. Tony Firmansyah sebagai gelandang bertahan memastikan keseimbangan tim tetap terjaga. Dengan komposisi ini, Eduardo Perez memiliki opsi lengkap untuk mengeksekusi taktik ofensif maupun defensif. Pertandingan kontra Bali United akan menjadi ujian bagi semua pemain untuk menunjukkan performa terbaik. Bajul Ijo diharapkan tampil agresif, disiplin, dan solid demi meraih 3 poin penting di kandang sendiri, sekaligus memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen Liga 1.